Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bahasa dan Sastra Arab kelas 10 SMA untuk pertemuan yang keempat. Pada pertemuan kali ini kita masih dalam bab ta'aruf atau perkenalan. Yang akan kita tuju dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengetahui kata ganti atau dhamir dalam bahasa Arab serta penggunaannya. Untuk yang kedua, mengetahui kelompok kata dalam bahasa Arab berdasarkan gender. Dalam bahasa Arab disebut juga at-tadhkir wa ta'nis. Oke, lanjut saja untuk yang pertama, yaitu ad-dhamair atau kata ganti. Ad-dhamairu atau kata ganti. Ad-dhamair di sini sebetulnya banyak kata ganti artinya. Kata ganti sendiri itu dalam bahasa Arab dhamir. Kenapa di sini ditulis ad-dhamair? Karena dhamirnya di sini banyak. Jadi di sini kata ganti gitu ya. Ad-dhamairu. Banyaknya dhamir gitu. Beberapa dhamir. Kenapa beberapa dhamir? Karena dhamir dalam bahasa Arab itu ada jumlahnya semuanya ada 14. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan baru 12. Nanti kita coba tulis bersama-sama ya. Apa sih itu dhamir? Dhamir yaitu kata ganti untuk benda. Untuk benda seperti bisa dia, kamu, aku, mereka, kita, kami, dan lain sebagainya. Nah, Ibu sudah sebutkan tadi kata ganti dalam bahasa Arab atau dhamir itu berjumlah 14 kata, yaitu ini 14 kata ganti yang berdiri sendiri atau dhamir munfasil. Oke, kita pelajari satu persatu. Ini dituliskan dalam bahasa Arab. Satu, yang pertama huwa, yang kedua huma, yang ketiga hum, yang keempat hiya, yang kelima huma, yang keenam hunna, yang ketujuh anta, yang kedelapan antuma, yang kesembilan antum, yang ke-10 anti, yang ke-11 antuma, yang ke-12 antuna, yang ke-13 Ibu tulis di sini 13 ana, yang ke-14 yang terakhir nahnu. Nah, inilah semua kata ganti atau dhamir dalam bahasa Arab. Kita sebutkan bersama-sama. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Lanjut ke sini ya. Ini terakhir saja. Kasih tanda. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini dalam bahasa Arab kalau kamu untuk laki-laki ini yang mana kira-kira? Ya, yang ini anta. Gitu. Kalau kamu dalam bahasa Inggris kan cuma you. Entah kamunya buat laki-laki atau perempuan tetap you, tapi kalau dalam bahasa Arab berbeda. Kalau kamunya untuk laki-laki itu anta, tapi kalau kamunya untuk perempuan pakainya anti. Nah, untuk
mengetahui arti-artinya, kita tulis dulu. Huwa itu artinya dia. 1, laki-laki. Huma dia juga, tapi 2, laki-laki. Hum juga artinya dia, tapi banyak, 3 atau lebih, gitu ya. Bisa juga kalau dia berdua, bisa dia bertiga, atau dalam kata lain mereka bisa. Nah, mereka laki-laki kan banyak ya, lebih dari 3 biasanya begitu. Kalau hiya artinya dia, 1 perempuan. Huma dia, 2 perempuan. Dia atau dia berdua perempuan begitu. Nah, kalau yang keenam, huna artinya juga sama, dia, bisa mereka. Nah, dikatakan hum dan huna itu kalau dianya lebih dari 3. Ada 3 orang lebih, minimal 3 orang perempuan. Nah, ini untuk perempuan. Huna mereka, bisa dia ya. Kemudian yang ke-7, anta. Anta itu artinya gini meaningnya. Anta itu artinya kamu. 1 laki-laki. Nah, untuk antuma kamu, 2 laki-laki. Antum sama, kamu atau kalian, 3 laki-laki. Lebih yang jelas ini tidak harus ditulis 3, nggak apa-apa. Bisa kalian laki-laki langsung juga boleh. Yang jelas di sini orangnya itu lebih dari 3, begitu ya. Paham di sini ya. Hum, antum, hunna. Nah, sekarang yang giliran anti. Anti itu artinya kamu juga. Kamu 1, tapi untuk perempuan. Antuma, kamu berdua untuk perempuan. Antunna, kamu atau kalian bertiga atau lebih ya. Kalian perempuan gitu, bisa. Kalian perempuan banyak, nah itu bisa juga artinya begitu. Nah, yang ke-13 artinya saya atau aku, bisa ya, bisa saya, bisa aku, sama saja. Terus untuk yang ke-14 nahnu itu artinya kami atau kita, bisa ya. Nah, untuk menghafalkannya ibu sudah ada beberapa lagu. Satu saja ding, ibu ajarkan 1 lagu. Kita dengarkan dulu ya. Dengarkan suara ibu yang sederhana ini. Nah, jelas ibu sudah tuliskan untuk menghemat waktu, domir dan artinya. Nah, gini ya, langsung bawahnya aja. Kita bacanya dari sebelah kiri. Sekarang dari sebelah kiri. Nah, dari sini ya. Ini agak cepat menyanyinya. Huwa huma artinya dia. Huwa untuk lelaki 1. Huma untuk lelaki 2. Hum untuk mereka lelaki. Hiya huma artinya dia. Hiya untuk wanita 1. Huma untuk wanita 2. Hum untuk mereka wanita. Anta antuma artinya kamu. Anta untuk lelaki 1. Antuma untuk lelaki 2. Antum untuk kalian lelaki. Anti antuma artinya kamu. Anti untuk wanita 1.
Antuma untuk wanita 2. Antuna untuk kalian wanita. Ana untuk saya sendiri. Nahnu untuk kami semua. Cukup itu saja domir dan artinya. Bisa ya? Bisa ya? Ibu mau coba kapan-kapan kita hafalkan ini. Bukan kapan-kapan kita dihafalkan, kapan-kapan kita nyanyikan ini dan kalian, ibu harap sudah hafal gitu ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Nah, tarik ke bawah dulu. Huwa huma artinya dia. Huwa untuk lelaki 1. Huma untuk lelaki 2. Hum untuk mereka lelaki. Hiya huma artinya dia. Hiya untuk wanita 1. Huma untuk wanita 2. Hum untuk mereka wanita. Anta antuma artinya kamu. Anta untuk lelaki 1. Antuma untuk lelaki 2. Antum untuk kalian lelaki. Anti antuma artinya kamu. Anti untuk wanita 1. Antuma untuk wanita 2. Antunna untuk kalian wanita. Ana untuk saya sendiri. Nahnu untuk kami semua. Cukup itu saja domir dan artinya. Ya, hebat. Pada bisa ya. Ibu harap ini bisa dicatat ataupun bisa dihafalkan ya. Nah, lanjut. Ibu lanjut ke pembahasan kita tentang domir. Domir untuk penggunaannya. Di sini Ibu ada contoh untuk penggunaan domir. Kalau dalam bahasa Arab di sini ada satu kalimat begini. Ini contohnya ya. Al-misal. Al-misal itu sama saja dengan example atau contoh. Al-misal 1. Salim yuhibbu akhahu. Nah, di sini kata ganti Salim yuhibbu akhahu. Salim di sini bisa digantikan dengan kata apa? Salim, kamu, dia, atau saya, apa kami? Betul, Salim itu dia. Dia kan? Salim bersama siapa? Sendiri atau banyak orang? Sendiri, betul. Kalau Salim sendiri dan dia artinya laki-laki 1, berarti yang mana? Berarti yang pertama. Berarti Salim bisa digantikan dengan kata ganti huwa. Gitu ya. Jadi kalau kita tulis Salimnya kita rubah menjadi huwa. Begini jadinya. Huwa yuhibbu akhahu. Nah, begitu. Nah, Salim menyukai atau menyayangi atau mencintai saudara lelakinya. Di sini kalau kita tahu, kalau kita lagi bilang Salim menyukai saudara lelakinya, Salim menyayangi saudara lelakinya. Nah, kalau bisa kita bicarakan ke orang lain, dia, Salim kan dia ya, dia 1 orang laki-laki, berarti pakainya huwa yuhibbu akhahu gitu. Nah, untuk contoh yang kedua ada lagi. Kita sebenarnya nggak harus ini loh,
nggak harus mengerti artinya, asal kita paham bacanya. Terus oh ya, kalau ini kita cari aja yang seperti nama orang. Nah, di sini Fatimah taktubu ar-risalah. Fatimah taktubu ar-risalah. Kira-kira adakah nama orang? Betul. Siapa? Ya, bagus, Fatimah. Fatimah di sini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Berarti dia perempuannya sendiri atau banyak atau berdua? Sendiri. Berarti pakainya kata ganti yang mana? Kalau perempuan dia sendiri, berarti pakainya hiya. Berarti ini kita ganti dengan hiya. Hiya taktubu ar-risalah. Nah, ini bisa diganti hiya taktubu ar-risalah. Ini artinya Fatimah menulis surat. Bisa diartikan begitu. Kalau kita sudah ganti Fatimahnya, kita ganti jadi hiya, berarti dia perempuan satu, dia seorang perempuan menulis surat, begitu ya. Nah, coba ibu punya latihan 2 soal. Coba nanti dijawab di kolom komen ya. Kuis, nanti yang bisa jawab dan betul ibu kasih nilai. Kuis pakai kipas. Nah, coba ya, kamu ganti dengan kata ganti yang sesuai. Di sini pakai bintang 1. Jangan deh nomor 3 aja biar enggak susah. Nanti ibu bacakan bacaannya apa. Nah, 2 ya. Panjangnya ya yang nomor 4, tapi nggak susah kok. Tadi apa kata kuncinya? Kita nggak perlu tahu artinya, nggak apa-apa, kita coba baca. Kita kan sudah belajar tentang huruf hijaiyah atau huruf Arab ya. Yang non Islam pun ibu harap udah bisa belajar tentang huruf Arab dan bisa membaca, paling tidak bisa membaca. Nah, kalaupun susah, ibu ajari juga cara membacanya. Muhammadun tilmidun jadidun. Ibu sudah bacakan, sekali lagi, Muhammadun tilmidun jadidun. Bisa cari ganti yang sesuai. Tulis di kolom komen aja nomor 3. Kata ganti apa yang sesuai dengan Muhammadun tilmidun jadidun. Nomor 3 ya. Yang nomor 4, Fatimah wa Aisyah wa Khadijah yadhabna ilal masjid. Nah, ini agak panjang ya, tapi nggak rumit kok, asal tahu tadi apa kata kuncinya. Ibu bilang tentang kalau ada nama orang bisa kalian kira-kira, oh ini nama orang untuk laki-laki atau perempuan ya, oh ya ini ada berapa ya gitu. Itu bisa sekali
di apa ya namanya ya, dititeni lah kalau bahasa Jawanya begitu. Aku harap ini udah paham ya. Ini ada 2 kuis, bisa dijawab di kolom komen aja untuk nomor 3 dan nomor 4. Lanjut untuk materi yang kedua, yaitu mengetahui kelompok kata dalam bahasa Arab berdasarkan gender atau at-taqdir wa ta'nis gitu. Nah ya, at-taqdir wa ta'nis ini sudah ya. At-taqdir wa ta'nis itu artinya kelompok-kelompok kata yang dalam bahasa Arab itu bisa dibagi menjadi 2 kalau kita kualifikasikan dengan berdasarkan gendernya. Nah, dalam bahasa Arab berdasarkan gendernya terdiri atas 2 jenis, yaitu mu'annas dan mudzakkar. Mu'annas dan mudzakkar. Mudzakkar, mu'annas. Bisa mudzakkar, mu'annas. Nah, mudzakkar, ibu bahas yang mu'annas dulu. Mudzakkar, mau bahas mu'annas bacanya mudzakkar ya, salah. Mu'annas dapat disebut dengan kata feminim atau perempuan. Nah, ciri-cirinya itu ada tak marbutoh. Mu'annas, ciri-cirinya ada tak marbutoh. Tak marbutoh itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Atau nah, ini kalau di belakang begini. Nah, ada tak marbutohnya di akhir kata. Satu kata dalam bahasa Arab itu contoh ini, satu kata at-tadhkiru, ada huruf ta atau ada huruf ta marbutohnya enggak di akhirnya. Tidak, berarti ini bukan mu'annas. Nah, ini contoh Fatimah tuh. Oh, ini ada ta marbutohnya. Nah, ini termasuk mu'annas, kata dalam mu'annas. Perempuan, feminim. Nah, dari namanya saja sudah terlihat. Nah, ini berarti Fatimah termasuk kata mu'annas karena secara maknawi dia udah jelas pasti mu'annas. Namanya juga Fatimah. Apakah ada nama Fatimah untuk laki-laki? Tidak ada. Nah, bisa juga selain itu untuk nama-nama yang sudah pasti, sudah jelas maknanya, artinya sudah jelas, atau maknanya sudah masuk, maknanya jelas di sini maksudnya gimana? Jelas masuk ke mu'annas. Nah, contohnya umun itu dalam bahasa Arab artinya ibu. Apakah umun ada ta marbutohnya? Tidak. Tapi umun itu artinya ibu, berarti itu termasuk mu'annas. Tadi Fatimah juga artinya atau maknanya udah jelas pasti Fatimah, berarti itu juga mu'annas, feminim. Nah, selain itu juga ada kata sinilah Zainab. Nah, terus Fitri juga bisa. Nah, kata yang lain selain itu banyak kok, pokoknya ada kata-kata. Oh ya, Mekah. Nah,
Ini tak marbutoh, tanda tak marbutoh. Ini berarti ibu lupa. Kalau Mekah ini tidak termasuk mu'annas. Ini suatu pengecualian. Ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Ini jangan kita bahas dulu ya. Madrasah, sekolah. Madrasatun. Nih ada tamar butohnya. Ini juga mu'annas. Apalagi ya, banyak sebenarnya contohnya. Bisa gampang lah, kita coba cari lagi. Nah, untuk yang kedua yaitu mudzakkar. Mudzakkar ini kebalikannya mu'annas. Kalau mu'annas feminim, perempuan, berarti mudzakkar itu untuk laki-laki ataupun gentle gitu ya. Nah, secara gender kebahasaannya mudzakkar itu biasa juga dengan kata maskulin atau laki-laki. Yang di sini feminim, yang ini maskulin, laki-laki ya, perempuan. Nah, ciri-cirinya kita coba. Ciri-cirinya kalau mudzakkar gimana ya? 1, tidak ada tamar butohnya. Nah, tidak ada tamar butohnya di akhir kata. Ada pula yang termasuk kelompok mudzakkar tapi ada tamar butohnya. Gimana itu ya? Ada pengecualian. Ada pengecualian untuk mudzakkar tapi ada tamar butohnya di akhir kata. Ini karena secara artinya atau maknanya jelas menunjukkan laki-laki gitu. Contohnya nih, Hudzaifah, Tolhah. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kan ditulisnya begini, Hudzaifah, Tolhah. Tapi ini termasuk kata mudzakkar, betul, karena nama Hudzaifah dan nama Tolhah itu sudah pasti masuk ke nama laki-laki begitu. Coba cari contoh lain kalau bisa menemukan, oh nama ini mengandung tamar butoh tapi ternyata laki-laki. Nah, padahal ini di sini kalau kita lihat Zainab, Fitri, apakah ini ada tamar butohnya? Tidak, tapi ini juga termasuk nama untuk perempuan gitu. Jadi tidak semua yang ada tamar butohnya untuk nama-namanya ya, itu lebih spesifik, itu bisa juga seperti itu. Nah, ini kenapa kita bedakan kata-kata ini, karena nanti untuk setiap kata gantinya juga berbeda. 1, yang kedua, kata kerjanya juga berbeda, nggak bisa sembarangan. Nah, di sini Ibu contohkan untuk beberapa kata yang mudzakkar dan mu'annas. Kasih garis ya. Contoh lain, tuliskan di sini. Ini yang mu'annas dulu. Untuk siswa. Nah, tilmidatun. Nah, ini kalau untuk laki-lakinya tilmidun. Nah, tilmidatun, tilmidun. Ini artinya siswa. Ini tergantung. Kalau kamu siswa laki-laki berarti pakainya tilmidun. Kalau kamu siswa perempuan pakainya tilmidatun.
gitu ya. Nah, ada lagi ini yang bisa dibedakan. Ada lagi. Nah, untuk perempuannya mudarrisatun, untuk yang laki-lakinya mudarrisun. Ini tasjid ya. Ini ada titiknya. Mudarrisatun itu artinya guru. Ini siswa. Ini guru. Nah, ini guru untuk perempuan. Guru untuk laki-laki. Bisa guru dalam bahasa Arab ada juga kata lainnya. Nah, atau ustadzatun, ustadzun. Nah, biasanya kan kalau kita bilang tuh nggak pakai tuntunnya, boleh ustadzatun, ustadzun gitu boleh, ustadzah gitu aja bisa, ustadz gitu aja bisa. Nah, tilmidatun ini kata lainnya juga ada selain siswa dalam bahasa Arab, bisa tilmidatun, bisa tholibatun. Nah, kalau di sini tholibun gitu. Baru nih ibu punya bahasa Arab baru. Jadi datun. Kalau di sini jadinya jadidun gitu. Nah, di sini ada bahasa Arabnya rumah, baitun. Ini juga mudzakkar. Ini ada kata benda kitabun. Ini juga buku. Ini juga mudzakkar. Untuk ayah, abun. Abun. Ini juga mudzakkar. Baladun. Ini kota, negara, baladun, kota, negara, ini juga mudzakkar. Untuk udunun, ini artinya hidung, itu juga mudzakkar. Kaki, nggak muat, tapi nanggung, rijlun, ini juga mudzakkar. Ada satu kata lagi, komarun. Nah, ini yadun, tangan. Di sini termasuk muannas. Syamsun. Nah, ini juga termasuk muannas. Penjelasannya itu sudah dijelaskan. Jadi ibu, mudah-mudahan penjelasan dari ibu bisa dipahami dan semuanya paham ya. Silahkan dicatat di buku tulismu sebagai materi yang nantinya akan keluar di penilaian harian ataupun di penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester. Terima kasih atas perhatiannya. Syukuran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.